Halo Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas permintaan dari sekian banyak Anda semua atas pemberitaan terakhir mengenai gempuran sejumlah media massa nasional terhadap VTube. Karena salah satu dari media nasional itu yaitu Detik.com akhirnya membuat sebuah podcast mewawancarai Ketua Satgas Waspada Investasi yang berada di bawah OJK, yaitu Bapak Tonggam Tobing. Oke? Nah, di sini yang menarik, dalam wawancaranya antara wartawan Detik dengan Pak Tonggam, kemudian oleh beberapa leader VTube diputarbalikkan. Nah, inilah hebatnya para leader VTube yang mohon maaf, menurut saya tidak malu-malunya terus saja memutarbalikkan apa yang diucapkan oleh Pak Tonggam itu di dalam wawancara bersama Detik.com yang kemudian dituangkan ke dalam podcast yang juga diupload di YouTube sebagai konten. Nah, di sini para leader VTube yang sebenarnya sudah tahu bahwa memang VTube itu sudah dinyatakan ilegal, ya kan? Yang izinnya juga sudah dicabut, dan situsnya juga diblokir oleh Kemenkominfo. Jadi sekarang kalau Anda bisa masuk ke situsnya VTube yang ada sekarang itu adalah situs dengan address baru, yang lama, yang awalnya itu sudah diblokir. Oke? Nah, tetap saja mereka membantah, bukan saja membantah, mereka memelintir. Dia mengambil sebagian-sebagian dari ucapan Pak Tonggam itu yang seakan-akan katanya Pak Tonggam itu mendukung VTube dan perizinannya sudah diurus, sudah selesai lah kira-kira begitu. Padahal tidak seperti itu. Nanti saya akan perlihatkan ya penggalan yang tidak diberitakan kepada para pemain VTube. Sebenarnya kalau para pemain VTube itu mau jernih, mau belajar lebih cerdas gitu ya, dia bisa kok kunjungi sendiri podcast yang diupload oleh Detik.com. Oke, dan dia dengarkan sendiri tanpa harus mendengarkan pelintiran, potongan-potongan yang dilakukan oleh para leader VTube. Kan kalau dia mau cerdas langsung saja dengarkan wawancara wartawan itu dengan Pak Tonggam tanpa harus dipotong-potong oleh para leader VTube, kemudian dipoles sedemikian rupa seakan-akan menjadi berita OJK sekarang sudah mendukung VTube. Nah, ini yang tidak benar dan mau saya luruskan. Jadi begini, tadi yang seperti saya katakan, wartawan dari Detik.com akhirnya mewawancarai Pak Tonggam, yang tak lain adalah Ketua Satgas Waspada Investasi yang berada di bawah OJK. Ya, supaya tidak ada dusta di antara kita, inilah penggalan-penggalan yang tidak diberitakan gitu ya kepada para pemain VTube oleh para leader VTube. Nah, Anda dengarkan aja penggalan yang tidak diberitakan oleh para leader VTube kepada Anda yang bermain VTube. Kita dengarkan di sini. Pak Tonggam, ini kan VTube ini ternyata masih banyak masih melakukan kegiatan operasional di lapangan di masyarakat. Sementara Satgas Waspada Investasi sendiri sudah merilis bahwa entitas ini ilegal kegiatannya karena belum dapat izin sama sekali dari SWI begitu. Nah, terkait hal ini di masyarakat sendiri sudah ada laporan nggak sih Pak, laporan kerugian misalnya dari masyarakat ke Satgas Waspada Investasi? Future View Tech ini atau VTube itu memang kita bahas di bulan Juni 2020 dan kita menyatakan bahwa kegiatan Future View Tech ini tidak mempunyai izin di Indonesia sehingga
sehingga kita menyatakan kegiatan ilegal. Oleh karena itu kami sudah mengumumkan ke masyarakat, kemudian kami meminta diblokir semua situs web aplikasi melalui Kominfo, dan kita meminta kepada masyarakat untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan itu sebelum mendapatkan izin yang baik. Pak, tapi kan kenyataannya saat ini VCUB-nya sendiri masih berjalan nih Pak operasionalnya di lapangan, dan masih banyak, bahkan makin banyak sepertinya masyarakat yang ikut jadi member begitu Pak. Dari Satgas Waspada Investasi sendiri, tindak lanjutnya apakah akan mengajak otoritas terkait lainnya untuk menghentikan kegiatan operasionalnya atau gimana Pak tindak lanjutnya? Ya, jadi ini memang dari dua sisi ya. Yang pertama, Satgas Waspada Investasi yang merupakan koordinasi dari berbagai 13 kementerian lembaga sudah mengumumkan hal ini, dan ini kita meminta masyarakat untuk tidak mengikuti apabila memang kegiatan-kegiatan itu ilegal. Di sisi lain, masyarakat kita juga harusnya memahami dan mengerti bagaimana kita telah menyampaikan kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatan yang tidak mendapatkan izin supaya tidak diikuti. Namun demikian, memang saat ini kami sudah koordinasi juga dengan seluruh anggota Satgas Waspada Investasi. Ada Kemenkominfo yang saat ini masih memblokir PSE-nya, kemudian situs web aplikasi juga diblokir. Kemudian juga dari kementerian lain juga melakukan pembinaan dengan beberapa hal yang tentu kami minta kepada VCUB untuk membenahi kegiatan-kegiatan ini adalah untuk menertibkan komunitasnya. Karena mereka juga mengatakan bahwa banyak komunitas VCUB yang mengatasnamakan VCUB yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan melalui VCUB. Nah, ini yang perlu tertibkan oleh mereka. Jangan sampai ada VCUB komunitas yang justru merusak nama baik mereka. Kegiatan-kegiatan ini berdasarkan diskusi kami dengan mereka, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah bahwa mereka tidak boleh menggunakan uang asing selain rupiah dalam transaksinya. Nah, itu, dan mereka berjanji perbaiki. Kemudian juga kita juga menyampaikan bahwa P2P ini kan kegiatan jasa periklanan, sehingga harusnya memang tidak ada sistem referral di sana yang merupakan ciri khas dari multi level marketing. Kemudian yang ketiga juga kita minta supaya kalau ada pengiklan yang masuk ke VCUB, hendaknya memang tidak membeli poin dari member-member, tapi membeli poin langsung ke perusahaan. Kemudian juga member juga diharapkan juga menjual poin-poin yang diperoleh itu kepada perusahaan. Dengan demikian tidak ada yang dirugikan di situ. Jadi itu yang kita arahkan kepada para pengurus dari VCUB. Oke. Baru saja tadi Anda sudah mendengarkan kira-kira sekitar 4 menit kalau saya tidak salah hitung. Oke. Di dalam wawancara itu, ketika ditanya oleh detik.com, Pak Tonggam dengan tegas menyatakan sejak Juni sudah dinyatakan ilegal. Ya kan? Saya juga sudah tahu lah bahwa setelah itu VCUB dipanggil, disuruh menyelesaikan perizinannya sejak sekitar Juli lah. Oke, karena diumumkannya juga di awal Juli, keputusannya diambil Juni, diumumkan di awal Juli, biasa seperti itu. Kemudian pemilik VCUB sudah dipanggil oleh OJK, disuruh satu mengurus izin. Oke. Kemudian kedua membenahi cara beroperasionalnya. Oke. Kemudian baru nanti OJK memutuskan lagi apakah bisnis ini legal atau tetap ilegal. Ternyata sejak dari Juli sampai terakhir Desember, VCUB dalam hal ini pengurusnya, pemiliknya tidak pernah lagi berkomunikasi dengan OJK. Jadi kalau Anda dengarkan baik-baik tadi, Pak Tonggam pun tidak menyatakan dia sudah selesai dengan VCUB. Contoh yang tadi Anda dengarkan ya, misalnya dia katakan Kemenkominfo mencabut izinnya, yaitu PSE-nya. Oke. Saya juga sudah bahas mengenai Kemenkominfo yang mencabut PSE dari VCUB. Oke. Di video saya yang sebelumnya. Oke. Kemudian dikatakan juga di situ di wawancaranya, Kemenkominfo memblokir situs website yang awal. Memang yang sekarang belum diblokir lagi. Oke. Nah, kemudian
di sini kalau saya lihat di catatan saya, Pak Tonggam minta VTube untuk menertibkan komunitasnya. Nah, di sini disebutkan nggak oleh para leader VTube? Tidak. Pak Tonggam minta VTube untuk menertibkan komunitasnya supaya tidak memberikan informasi yang salah. Kan kebanyakan kan para leader VTube memberikan informasi-informasi yang justru salah kan. Nah, ini yang diminta oleh Pak Tonggam, VTube untuk menertibkan komunitasnya. Tapi tidak dilakukan. Oke. Nah, di situ kemudian Pak Tonggam pun menjelaskan bahwa dia tidak mau VTube itu beroperasi dengan mata uang yang berbeda bukan rupiah. Kita tahulah yang dimaksud yaitu VP. Karena kan VTube berkali-kali ini loh, satu VP $1. Bahkan digambar-gambarkan VP someday, suatu saat nanti, nilainya bisa lebih dari $1. Seperti Bitcoin gitu. Seakan-akan ini mau dibikin kayak cryptocurrency. Nah, Pak Tonggam bilang di sini, kan Anda dengar tadi, dia tidak mau VTube itu beroperasi dengan mata uang lain. Kalau Anda mau, ya pakai rupiah. Misalnya satu, ya kan? Tapi di sini kan dia tetap pakai VP. Sudah berapa lama? Sudah 6 bulan. Dari sejak Juni sampai terakhir Desember. Sekarang sudah masuk bulan 7. Tetap saja dia pakai VP. Artinya apa? Saran yang diberikan oleh OJK itu tidak didengarkan. Tetap saja dia membandel menggunakan VP. Oke? Kemudian, Pak Tonggam pun bilang tadi kan, periklanan itu, ya saya juga tahu lah tidak ada pemasang iklan yang benar-benar pasang kan, saya sudah bahas berkali-kali. Kalaupun benar ada, dia harus membeli VP-nya bukan ke member, belinya harus ke perusahaan. Atau dengan kata lain dia beli langsung ke perusahaan. Ternyata kan sampai sekarang tidak terjadi. Tidak terjadi. Yang terjadi malah iklan-iklan bodong yang sudah sering saya bahas. Oke? Kemudian dikatakan juga, kan bisnisnya VTube ini kan periklanan. Karena bisnisnya periklanan, dia tidak boleh memakai suatu sistem yang menggunakan referral. Seperti layaknya multi-level. Atau dengan kata lain, kalau VTube mau menjadi multi-level, ya urus izinnya sebagai multi-level yang menggunakan sistem referral. Itu jelas tadi dikatakan oleh Pak Tonggam. Dia tidak mau VTube yang bisnisnya adalah periklanan tetapi menggunakan referral. Seperti halnya MLM. Ini tidak boleh. Nah, kemudian dikatakan lagi di sini. Kalau VTube benar-benar mau berbisnis, dia tidak boleh membiarkan member itu menjual VP-nya ke sesama member seperti yang sering saya bahas di exchange counter yang juga dipotong 50% maksimum. Oke. Ini juga menjadi perhatian dari OJK. Yang dia mau kalau you benar-benar bisnis, you bayar langsung kepada orang yang aktif member kamu. Bukan cuma kasih valuta palsu. Itu yang juga ditentang, yang disebut dengan mata uang asing. Nggak boleh, harus rupiah. Dan itu harus dibayar langsung. Bukan diberikan sebagai uang monopoli, valuta palsu, atau fulus palsu. Yang kalau tidak bisa dijual, membernya gigit jari. Maka Pak Tonggam bilang, tidak boleh itu terjadi. Harus member itu dapat uang langsung dari VTube. Nah, dengan pernyataan ini, menurut kalkulasi saya, ini hal yang tidak bisa dilakukan oleh VTube. Kalau sudah bisa dilakukan oleh VTube, tidak usah nunggu sampai Januari. Begitu mereka ketemu dengan OJK sekitar bulan Juli lalu, mereka kan bertemu sebenarnya waktu itu. Mungkin nggak perlu waktu sebulan 2 bulan lah, misalnya Agustus atau September. Berubah itu bisnis modelnya VTube. Tidak lagi kasih VP, langsung bayar gitu kan. Tidak lagi pakai potongan. Ya, dirubahlah bisnis modelnya. Nggak mampu. Tidak mampu. Malah terus saja digambar-gemborkan. Mau masuk fase 2 nih, e-commerce. Nah, artinya apa yang dimintakan oleh OJK itu dimasa bodohkan oleh VTube. Nah, inilah isi dari podcast yang sesungguhnya yang tidak dipublikasikan ke para member. Oleh karena itu, para pemain VTube yang selalu saya sebut, mohon maaf, bebek-bebek dungu, jadilah cerdas. Anda dengar sendiri isi podcast detik.com. Apa yang saya ulas ini ada kok. Itu bukan saya buat-buat kok. Itu saya ambil bagian yang memang tidak dipublikasikan oleh para leader VTube. Supaya Anda mendapatkan sumber dari yang lebih bisa dipercaya. Ya, tidak usah dari saya lah, tidak usah dari konten saya ini. Langsung dengar. Anda akan mendapatkan hal yang sama. Tadi, 1,
tidak boleh lagi pakai mata uang asing, dalam hal ini VP, walaupun tidak disebutkan. Kedua, periklanan itu tidak boleh, atau bisnis periklanan seperti VTube tidak boleh menggunakan referral, seperti halnya MLM. Ya kalau Anda mau jadi MLM, urus izin MLM, kira-kira begitu. Malah sekarang yang diurus izinnya adalah NIB, yang izin yang saya sudah terangkan, trading yang berhubungan dengan bea cukai. Malah ngaco kan? Kemudian pengiklan tidak boleh beli VIP sama member, ya kan? Sekarang juga tidak ada sih. Juga yang saya sudah jelaskan, tidak ada produk-produk yang betulan yang beriklan di VTube. Kemudian VTube juga dilarang memberikan VIP yang diperjualbelikan ke sesama member. Harus dibayar langsung oleh VTube. Ini saya yakin tidak mampu dilakukan oleh VTube. Selama ini tidak bisa dilakukan oleh VTube, VTube tetap disebut ilegal. Berani nggak VTube menjalankan apa yang direkomendasikan oleh OJK? Tidak mungkin. Kalau dia bayar langsung kepada pemainnya, maka dia akan sama dengan perusahaan-perusahaan money game ponzi lainnya yang akan cepat ambruk. Kenapa sekarang dia agak lama ambruknya? Karena dia tidak berbayar. Dia cuma kasih valuta palsu. Kalau istilah saya tambah nih ya, padahal sudah lama. Itu umpamanya seperti dikasih tai kambing yang ditutupi tepung, tapi pemainnya menganggap tai kambing yang dikasih tepungnya itu seperti kue mochi yang enak dimakan. Dan tetap dibangga-banggakan ini tai kambing yang sudah dibungkus oleh tepung. Nah ini yang tidak dikehendaki oleh OJK. Maka dikatakan VTube harus kasih uang langsung. Mampu? Tidak mampu. Kalau itu dilakukan VTube, dia akan cepat kolaps. Oke? Jadi demikian saja pengungkapan fakta yang sesungguhnya supaya tidak ada lagi dusta di antara kita. Kalau Anda tidak percaya konten saya persilakan Anda nonton dan dengar langsung podcast antara Detik dengan Pak Tonggam itu langsung. Oke? Demikian saja. Semoga konten ini mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman dan kerabat Anda yang Anda pikir akan tercerahkan oleh konten saya. Dan bisa menghindarkan mereka dari jebakan permainan seperti ini. Seperti biasa, terima kasih.